Deferred Prosecution Agreement atau DPA ini adalah konsep baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya dalam KUHP 1981. Pertanyaan yang paling mendasar bagi masyarakat, kenapa ini perlu didatangkan ataupun dihadirkan dalam KUHP 2025? Bagaimana karakteristik tindak pidana korporasi yang membuat mekanisme DPA ini relevan untuk dilaksanakan? Apakah ada tindak pidana tertentu yang memang dikhususkan untuk penyelesaian DPA? Ataukah memang secara umum bisa dilaksanakan seluruhnya bagi korporasi melaksanakan DPA? Terkait dengan hakim menilai kelayakan ataupun menguji kelayakan daripada perjanjian yang telah ditentukan. Ini kalau misalnya konteksnya dalam pengujian tersebut, walaupun sudah diterima oleh penuntut umum di awal, lalu kemudian diuji oleh hakim, ternyata ada misalnya batas waktu yang menurut hakim harus dipanjangkan. Lalu kemudian ada juga nominal yang harus dilebihkan atau dikurangkan. Apakah perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh penuntut umum dan juga terdakwa, khususnya korporasi di sini, bisa diatur ulang di dalam persidangan terkait dengan pemeriksaan di dalam proses persidangan gitu ya. Karena belum ada peraturan teknisnya dan ini merupakan sebelum daripada masuk pokok perkara. Batasannya seperti apa sih, Pak? Kami bisa melakukan proses pemeriksaan perkara DPA ini agar kemudian nanti tidak sampai ke pembuktian pokok perkaranya. Ataupun kita boleh masuk ubek-ubek pembuktian pokok perkaranya gitu, terkait dengan pemantauan yang disebutkan. Karena ini bagian daripada pra-perlimpahan kan ya Pak ya. Bagaimana hakim melakukan pengawasan? Standarisasinya seperti apa? Apakah hanya berkoordinasi dengan jaksa saja? Apakah bahkan turun langsung ke PT-PT-nya masing-masing gitu untuk menyelesaikan terkait dengan bagaimana perjanjian itu bisa dieksekusi oleh perusahaan masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podium, saya Ganjar Prima Anggara, dan juga hari ini kita akan berbincang kembali terkait dengan KUHP. Bapak, Ibu, maupun Sobat Podium yang ada di rumah, di pengadilan, ataupun dimanapun berada, hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam membedah KUHP dan juga KUHP. Hari ini kita hadirkan Bapak Dodik Setio Wijayanto, SH seorang hakim justisial dan juga asisten daripada Tuaka Pidana yang juga beberapa hal terkait dengan pembentukan peraturan perundangan, lalu kemudian RPP, Raperma, dan juga berkaitan dengan turunan-turunan undangannya, hadir untuk bisa membedah satu persatu terkait dengan KUHP dan KUHP. Namun, sebelum kita memulainya, kita sapa dulu Bapak Dodik Setio Wijayanto. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi Mas Ganjar dan selamat pagi buat seluruh sobat podium. Ya, Pak Dodik, ini menarik sekali ya. Hari ini kita sudah berjalan setengah tahun, hampir setengah tahun, proses KUHP dan juga KUHP di Indonesia. Dan juga dalam perjalanannya ternyata baik teori dan juga implementasi di dalam lapangan kita menemukan berbagai kendala, baik itu sebagai praktisi, akademisi yang melihat secara langsung maupun orang awam gitu ya, masyarakat yang kemudian menilai bagaimana pengadilan dan juga struktur hukum ini berjalan gitu. Nah, Sobat Podium, kita akan bertemu dalam posisi untuk membahas namanya Deferred Prosecution Agreement atau biasa kita sebut dengan DPA, di mana hal ini merupakan hal baru di KUHP dan juga merupakan materi yang memang menarik untuk dibahas. Oleh karenanya, kami ingin berbincang secara lebih jauh gitu ya kepada Bapak Dodik untuk mengenal terkait dengan, kita sebut DPA saja biar mudah ya Bapak ya.
Sebelum kita lebih jauh, izinkan kami untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu, Pak. Ini banyak sobat podium yang ingin mengetahui apa sih makna daripada DPA itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih, Mas Ganjar. Jadi prinsipnya kalau kita berbicara tentang perjanjian penundaan, penuntutan, dari aspek konsep itu adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh negara, tentunya melalui penuntut umum untuk menunda, ya kan, untuk menunda tidak melakukan penuntutan kepada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana dengan suatu syarat bahwa korporasi tersebut harus melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang sifatnya tiga, yaitu memulihkan, terus kemudian adalah untuk mengganti rugi kepada korban, kemudian yang ketiga adalah ketaatan akan prosedur. Dengan adanya perjanjian itu, maka kepada korporasi tidak akan dituntut. Tetapi ketika itu dilanggar, baru akan dituntut sebagaimana hukum acara pada umumnya. Jadi sebatas tindakan negara untuk menunda proses penuntutan saja. Baik, ini menarik, Pak. Deferred Prosecution Agreement atau DPA ini adalah konsep baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya dalam KUHP 1981. Pertanyaan yang paling mendasar bagi masyarakat, kenapa ini perlu didatangkan ataupun dihadirkan dalam KUHP 2025? Baik, sebenarnya kalau dilihat dalam konteks KUHP 1981, mungkin memang terkesan tidak ada. Tapi sebenarnya kita bisa katakan konsep ini pernah ada juga, tetapi di dalam KUHP, ya, ketika di pasal 82, ya kan, itu penuntut umum diberi kewenangan, Ya. ya kan, untuk tidak melakukan penuntutan ketika kerugiannya ringan dan pelaku sudah membayar denda. Dan itu adalah konsep yang memang sudah lama. Hanya saja di dalam KUHP ini lebih ditegaskan dan diatur lebih detail bahwa itu diperuntukkan untuk korporasi. Sementara kalau KUHP pasal 82 kita nggak berbicara tentang korporasi, tapi bicara tentang tindak pidana ringan. Nah, kalau bicara soal pertanyaannya, mengapa KUHP ini sekarang mengatur DPA ini, maka kita bisa lihat beberapa latar belakang, dan latar belakang ini tentunya tidak murni yang ada di Indonesia saja. Betul. Kita harus melihatnya dalam konteks global. Yeah. Yang pertama adalah dalam teori hukum pidana modern sudah mulai muncul adanya diversifikasi respon terhadap perbuatan pidana. Jadi sekarang sudah ada suatu keadaan tidak selalu tindak pidana itu berujung pada pemidanaan. Kita harus memikirkan alternatif lain, termasuk dengan istilah negotiable justice. Nah, sebenarnya masuk ke sana. Yeah. Nah, jadi DPA itu yang pertama dilatar belakangi oleh tidak efektifnya hukum pidana. Ya kan? Tidak efektif dalam konteks apa? Korporasi tidak bisa dipenjara. Korporasi itu hanya bisa dijatuhi pidana denda. Kalau toh ada pemulihan, itu pemulihannya adalah sebagai tambahan. Nah, dirasa itu tidak efektif. Tapi ada hal yang lebih penting. Kalau toh korporasi itu bisa dipenjara atau bisa dihukum, kadang ada dampak. Dampaknya kepada siapa? Satu, kepada pegawai-pegawai biasanya. Bisa berdampak kalau korporasinya gara-gara dipidana menjadi kolab. Kemudian juga bisa berdampak bagi masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Nah, jadi ibaratnya kalau kita berkaca pada konteks Amerika sendiri, itu salah satu pertimbangannya kenapa Department of Justice itu memperkenalkan DPA, itu adalah untuk meminimalisir yang disebut dengan collateral damage. Atau dampak yang terlalu luas dan sebagainya. Itu adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah soal efisiensi. Ya. Bagaimana dengan DPA ini prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Karena kalau kita berbicara tentang suatu korporasi dihukum, pelaksanaannya tidak begitu dilakukan setelah hukuman itu muncul. Kadang membutuhkan waktu yang panjang. Kita bisa belajar salah satu kasus yang ada di Pulau Sumatera, tapi kasusnya kasus lingkungan hidup, putusannya itu sudah 2015. Tapi sampai sekarang itu belum bisa dilaksanakan dengan maksimal eksekusinya. Bukan dia tidak bisa membayar, yang dihukum sudah membayar juga. Tapi ketika akan dilaksanakan, keadaan sudah berubah dan sebagainya. Jadi alasan yang kedua adalah efisiensi. Alasan yang ketiga, itu yang menjadi penting adalah menjaga keberlangsungan korporasi. Jadi bagaimana agar korporasi tidak terkena dampak dari pemidanaan. Harapannya dengan adanya DPA, dia tetap bisa berjalan sebagaimana melakukan usaha dan tidak memberikan dampak kepada karyawan dan masyarakat sekitar. 3 hal itu yang menjadi paling utama, Mas Ganjar. Baik, ini ada hal yang penting juga, Pak. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Pak Dodik, ada 3 poin penting yang saya lihat di sini. Pertama, terkait dengan diskresi penuntutan.
kedua adalah akuntabilitas korporasi, dan yang ketiga adalah pemulihan terhadap kejadian. Nah, apakah hal itu yang ingin dibangun oleh KUHP saat ini? Tiga hal yang Mas Ganjar sampaikan tadi menarik, tapi kita harus melihatnya bahwa itu adalah merupakan hibrida. Hmm, Dan gitu loh. Jadi tiga itu tidak boleh kita dikotomi apa sih yang menjadi titik tekan dari DPA ini? iya. Apakah DPA ini menekankan pada diskresi penuntutan? Apakah DPA ini menekankan pada akuntabilitas korporasi? Atau DPA ini menekankan pada konteks pemilihan? Sebenarnya tidak kepada salah satu di antara tiga itu. Tapi ini adalah merupakan hibrida. DPA diletakkan dalam kerangka proses penuntutan, tetapi pelaksanaannya adalah bertujuan untuk pemulihan yang kemudian tujuan jangka panjangnya adalah ketaatan korporasi terhadap hukum. Jadi ini kita harus pandang sebagai bentuk hibrida atau gabungan dari ketiganya. Iya, ini juga nih Pak, mungkin saya akan masuk ke dalam batas dan juga tujuan daripada DPA sendiri. Kalau misalnya kita lihat konteks KUHP saat ini gitu ya, udah mencoba, kita melihat dari konteks dari person. Kan di sini ada person dan ada korporasi gitu dalam konsep dari pemidanaan itu ada person dan juga korporasi. Dan person sudah dilindungi dalam posisi MKR dan PB. Apakah ini adalah konsep yang dibangun oleh KUHP baru ini untuk melindungi korporasi agar kemudian ada namanya toleransi pidana sehingga kemudian konsepsi daripada kedua hal itu bisa dibangun untuk pemulihan, bukan lagi idealnya dalam hal pembalasan atau pendendaman daripada negara terhadap pelaku pidana. Silakan Pak. Mungkin saya berpandangan lebih tepatnya ini bukan merupakan toleransi. Menurut saya, DPE jangan diletakkan sebagai toleransi atas apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tapi DPE itu ditempatkan sebagai suatu instrumen, ya kan, untuk membawa suatu korporasi atau perusahaan kepada kepatuhan. Iya, iya. Kepatuhan yang lebih jauh terhadap ketentuan hukum. Ketika dia ada pelanggaran, maka titik utamanya bukan sanksi atas pelanggaran itu, tetapi juga komitmen bagaimana perusahaan memperbaiki tata kelolanya agar di kemudian hari tidak melakukan. Memang ada fungsi, ini secara Iya, fungsional, betul. yang terkesan sama dengan plea bargain atau pengakuan bersalah dan terkesan sama dengan MKR. Tapi keduanya kan memiliki ujung yang berbeda. Mhm. Kalau plea bargain itu kan tidak menjadikan seseorang menjadi tidak dipidana. Dia tetap akan bisa dipidana, ya kan? Meskipun dengan batas lebih ringan. Demikian juga dalam konteks MKR. Kalau itu ada di persidangan, tidak menjadikan seseorang tidak dipidana, tetap dipidana. Tapi kalau di penyidikan dan di penuntutan, betul bahwa itu memang berujung berhentinya perkara. Iya, Hampir sama dengan DPE juga berujung pada berhentinya perkara. iya. Jadi secara fungsionalitas sama, tapi secara tujuan ada hal penting yang itu tidak terjadi di MKR dan plea bargain, Iya. yaitu komitmen untuk memperbaiki tata kelola dan itu diperjanjikan supaya nanti tidak terulang. Saya mau ambil contoh penting Mas Ganjar soal tata Iya, kelola. iya, iya. Kita bisa belajar dari konteks DPE yang ada di Amerika. Pada saat itu kasus Boeing. Mhm. Boeing itu dianggap melakukan suatu pelanggaran, terus kemudian oleh Department of Justice di Amerika dilakukan suatu tindakan, sehingga lahirlah DPE. Di situ ada syarat-syarat. Salah satunya adalah memperbaiki tata kelola. Tapi Mhm. ketika kemudian ada berita salah satu pesawat Boeing, Lufthansa kalau nggak salah itu maskapainya, pintunya lepas, ya kan? Dia dianggap melanggar perjanjian DPE. Karena secara tata kelola masih ada pelanggaran terhadap pesawatnya dia. Iya. Nah, karena itu muncullah perbaikan. Mhm. Ya, diulangin lagi itu perjanjiannya, dendanya dinaikin, tata kelolanya diperbaiki. Maksud saya adalah, saya kenapa memberi contoh kasus itu, bahwa DPE itu konteksnya bukan semata-mata perusahaan membayar, tapi bagaimana tata kelola perusahaan juga diperbaiki. Ini tentunya menjadi catatan penting nanti bagi hakim yang ditugaskan oleh KPN Mhm. untuk menyidangkan permohonan DPE. Apakah di dalam konteks perjanjian itu juga ada sistem ataupun substansi perjanjian yang berisi tentang perbaikan tata kelola ke depannya. Gitu menurut saya poin pentingnya. Ini sebelum kita masuk ke inti ya, saya masih penasaran Pak Dodik, izin Pak Dodik ya. Kalau misalnya di dalam konsep efisiensi untuk pelaksanaan pidana khususnya di PI ini, gimana caranya kita tidak mengorbankan kepentingan publik gitu ya. Lalu kemudian ada juga di sana kepentingan korban yang terdampak gitu. Di PI ini juga dapat saya informasikan bahwasanya saya mendapatkan beberapa berita di internasional bahwa ini juga dilakukan untuk proses pemulihan terhadap lingkungan gitu ya. Nah, itu pasti ada korban yang terdampak, Pak, gitu. Ada kepentingan masyarakat yang harus diperjuangkan dan juga ada rasa keadaan publik gitu. Nah,
konsep DPA ini masih ada yang menanyakan bagaimana kemudian perjanjian yang notabene merupakan fakta sunt serpanda, ya, ataupun perjanjian kedua belah pihak bisa dijadikan acuan dalam konsepsi publik gitu, dalam hukum pidana. Nah, bagaimana daripada suatu korporasi dengan negara yang berjanji, lalu kemudian bisa mementingkan ada publik dalam konsepsinya gitu, Pak. Izin, Pak. Baik, menarik pertanyaan Mas Ganjar tadi ketika kita berbicara tentang publik ya. Jadi kalau berbicara tentang suatu tindak pidana, kalau kita berbicara tentang akibat, akibatnya itu kan tidak selalu kepada korban, Betul. tapi juga ada dampak kepada masyarakat lain. Saya menggunakan kata dampaknya ya dalam arti ya luas. Artinya ketika ada suatu tindak pidana, masyarakat itu kan juga pasti akan menilai apakah penyelesaian hukum terhadap yang bersangkutan itu dirasa adil atau tidak. Ya. Berarti itu kan sesuatu yang harus dipertimbangkan. Betul. Pertanyaannya sih menarik, bagaimana DPA ini tidak mengorbankan rasa keadilan masyarakat atau kepentingan publik, ya gitu loh. Karena ada kesan kok seolah-olah hanya kepada korban saja. Nah, jadi begini, untuk bisa memastikan bahwa itu tidak mengorbankan kepentingan publik, maka harus diperhatikan satu, DPA itu hanya bisa dilaksanakan satu ketika perbuatannya itu ada korbannya. Terus kemudian yang kedua, DPA itu akan dilaksanakan apabila ada komitmen dari perusahaan untuk mengganti kerugian. Ini berarti dua hal ini adalah untuk kepentingan korban secara langsung. Kemudian yang ketiga, perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola. Nah, ini yang untuk masyarakat. Masyarakat lain. Supaya apa? Dia tidak terjadi lagi suatu perbuatan tindak pidana yang sejenis. Kan gitu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana perjanjian yang sudah dibuat tadi itu bisa diawasi oleh pengadilan. Oke. Itu kata kuncinya. Bagaimana mekanisme yudisial itu bisa ikut mengawasi. Berarti kata kunci keempat ini kalau disederhanakan apa? Transparansi. Ya, Nah, betul. cuma poin pentingnya di dalam KUHP ini ya, kita harus bisa melihat ternyata yang mengawasi pelaksanaan itu sebenarnya penuntut umum. Betul. Sementara pengadilan itu tugasnya adalah memantau. Nah, nanti bagaimana cara memantau? Ya kan, bedanya dengan mengawasi di mana, terus kemudian apakah itu perlu ketentuan lebih lanjut? Ya tentunya perlu. Dan sampai saat ini mungkin ketentuan itu belum dibuat karena RPP-nya juga masih didiskusikan secara dinamis. Terus kemudian dari Mahkamah Agung sekarang juga belum ada kebijakan khusus yang berhubungan tentang bagaimana mekanisme pemantauan atas pelaksanaan DPA. Tapi setidaknya dalam beberapa paparan yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana, ya kan, baik itu di acara-acara yang diselenggarakan podium maupun pembinaan, itu disebutkan bahwa ketua pengadilan itu menunjuk salah satu hakim kemudian untuk melakukan pemantauan. Bagaimana cara memantaunya? Sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang bersangkutan, bisa dengan bertanya kepada perusahaannya, bertanya kepada jaksa yang bertugas mengawasi. Nah, cuma perannya hanya sebatas itu yang nanti laporannya akan disampaikan kepada KPN. Manfaatnya apa nanti hasil pemantauan itu? Nanti kalau di akhir ketika akan dimintakan penetapan setelah dianggap perusahaan itu melaksanakan seluruh kesepakatan. Kan nanti perlu penetapan lagi. Betul, betul. Kan gitu. Gambarannya seperti itu dalam konteks transparansi. Oke. Ini menarik, Pak. Ini ada satu hal yang ingin saya dapatkan garis merahnya gitu. Jadi tadi apa yang Pak Dodi sampaikan ada konsepsi di pra, lalu kemudian proses dan juga pasca pemantauan tadi ya. Tapi kita akan coba bedah satu persatu dulu ya, Pak ya. Baik. Ini saya coba dulu bedah dari yang pra dulu, Pak. Izin, Pak. Ini dari pra tadi Bapak menyampaikan bahwasannya dalam konsep DPA ini sebenarnya udah ada pembahasan terkait dengan RUU-nya. Nah, sebenarnya apa sih Pak karakteristik tindak pidana? Nah ini yang harus saya sampaikan karena banyak sekali daripada rekan hakim maupun praktisi menanyakan tentang bagaimana konsep pidana ini DPA ini bisa dilakukan dalam pidana. Pertanyaan yang paling esensialnya adalah bagaimana karakteristik tindak pidana korporasi yang membuat mekanisme DPA ini relevan untuk dilaksanakan. Apakah ada tindak pidana tertentu yang memang dikhususkan untuk penyelesaian DPA? Ataukah memang secara umum bisa dilaksanakan seluruhnya bagi korporasi melaksanakan DPA? Ya, baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang untuk kondisi hari ini tidak mudah dijawab. Kenapa tidak mudah dijawab? Pertama, pasal 328 ayat 2 KUHP itu hanya menegaskan bahwa DPA itu untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Itu poin pertama. Ya, tetapi KUHP itu tidak memberikan batasan jenis tindak pidana apa yang dapat dilakukan.
atau untuk menjadi dasar bisa DPE. Dalam pembahasan di dalam tim RPP pelaksanaan KUHAP yang ini melibatkan dari Kamar Pidana, juga ada teman-teman dari Humas juga yang ikut dalam pembahasan. Itu dalam rumusan awal memang ada beberapa jenis tindak pidana yang boleh untuk di-DPA-kan. Salah satunya adalah penyuapan, kemudian perbuatan curang, lalu kemudian tindak pidana yang berdampak kepada lingkungan hidup atau sumber daya alam. Kemudian yang terakhir adalah tindak pidana ekonomi lainnya. Ketika membahas tindak pidana ekonomi lainnya, itu kita bisa merujuk kalau dari dulu itu berhubungan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 55 Iya. ya, terkait dengan tindak pidana ekonomi yang di situ berbicara tentang penimbunan, penyelundupan. Tapi sebenarnya juga bisa diartikan dalam arti yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum ekonomi yang di dalamnya ada sanksi pidana. Oke. Jadi ITE itu kan ekonomi, misalnya ada sanksi pidananya, meskipun sekarang udah geser ke KUHP semua. Iya. Lalu misalnya perlindungan konsumen ada sanksi pidananya, itu sebenarnya bisa juga. Tapi Mas Ganjar, ini sifatnya masih konsep yang ada di dalam RPP. Apakah ini nanti akan fix seperti itu atau berubah lagi? Ya, saya pikir Sobat Podium dan seluruh masyarakat Indonesia kita tunggu saja RPP-nya. Karena RPP itu harus selesai ya paling lambat 2 Januari 2027. Oke. Karena 1 tahun kan, Ya. itu harus dibuat peraturan pelaksanaannya. Apakah nanti bisa terpenuhi atau tidak? Nanti kita serahkan kepada pemerintah. Kalau kami sebagai tim pembahas saja, itu hanya memberikan satu masukan. Jadi dinamika yang saat ini ada, sementara ini usulan tindak pidana yang boleh di-DPE-kan seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi menarik ketika bagaimana kalau sekarang tiba-tiba ada. Betul. Nah, kalau sepanjang belum diatur, berarti ya semuanya masih boleh. Oke. Kan gitu. Dan tentunya pihak pengadilan ya tidak perlu ragu terhadap hal yang belum diatur. Tentunya kita tidak bisa untuk mengatakan ketika pengadilan misalnya sekarang mengesahkan DPE terhadap tindak pidana di luar ekonomi. Tidak bisa kita salahkan. Karena aturannya belum ada. Dan itu tidak melanggar KUHAP. Karena KUHAP tidak menentukan jenis tindak pidana yang bisa di-DPE-kan untuk hari ini. Ya. Tapi kalau nanti RPP mengkualifikasi hanya tindak pidana tertentu, disitulah baru kita tidak boleh untuk menyimpang. Itu kondisi hari ini. Hampir sama dengan apa? Konteks pemaafan hakim. Betul. Kata ringannya perbuatan sampai sekarang belum didefinisikan oleh norma apapun. Apa ruang lingkupnya. Iya. Ya kan? Berarti sekarang bisa dikatakan kalau menurut hakim ada suatu perbuatan itu ringan, ya bisa saja untuk dimaafkan. Asal terpenuhi syarat lain juga. Iya. Tapi jika di kemudian hari nanti Ranperma itu misalnya keluar dan Ranperma memberikan pembatasan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman sekian, ya berarti kita harus ikut itu. Jadi sepanjang belum ada norma yang mengatur jenis tindak pidana yang di-DPE-kan, maka sekarang ini belum ada ketentuan yang membatasi. Bahwa kemudian, tapi kan sejarahnya dari tempat lain itu untuk tindak pidana ekonomi. Nah, itu bicaranya kan penafsiran jatuhnya. Betul. Tapi secara norma tidak ada pembatasan untuk hari ini. Ya. Tapi di kemudian hari bisa jadi ada pembatasan. Oke, menarik nih. Jadi nambah menarik ini ya. Ini untuk prani sendiri aja kita harus meneliti, Pak. Gitu. Bahkan kemudian banyak juga Sobat Podium bertanya kepada kami terkait dengan ada nggak sih, Pak? Terkait tadi kan udah karakteristiknya sudah ya, Pak. Sekarang syarat minimum, Pak. Apa syarat minimum daripada perkara yang mampu ataupun bisa dikategorisasikan sebagai bagian daripada perkara mampu untuk bisa masuk dalam mekanisme DPA itu, Pak? Baik, kalau mengenai apa yang bisa di-DPE-kan atau syarat DPE lah ini kan, kalau disederhanakan, saya akan mencoba mengkombinasikan apa yang ada di KUHAP dengan apa yang ada di dalam RPP. Itu setidaknya ada beberapa syarat. Yang pertama adalah telah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa dia adalah sebagai pelaku tindak pidana. Oke. Ini sesuatu yang tidak bisa untuk diabaikan. Jadi sekali lagi, ya kan, ini itu bukan dalam konteks bahwa DPA itu untuk mengesampingkan perkara atau DPA itu untuk menghentikan perkara, tidak sesederhana itu. DPA itu diperuntukkan terhadap perkara yang cukup buktinya sudah ada. Sehingga perkara itu layak untuk dituntut. Makanya penuntutannya ditunda kan gitu. Yeah. Jadi syarat pertama adalah 2 alat bukti. Kemudian yang kedua,
itu harus ada penelusuran rekam jejak. Hmm. Ini tidak ada di KUHP, ini ada di konsep RPP. Jadi ketika ada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian korporasi tadi itu melakukan permohonan untuk di DPE-kan, Ya. DPE itu pertama kali konsepnya dimohonkan. Ya. Kalau untuk di KUHP, nanti di RPP beda lagi. Nanti saya jelaskan di bagian berikutnya. Jadi kedua adalah itu, dilihat rekam jejaknya. Oke. Rekam jejak perusahaan ini seperti apa? Kalau perusahaan ini adalah merupakan perusahaan yang berkali-kali untuk sering melakukan pelanggaran, bisa saja penuntut umum tidak mengabulkan itu. Karena apa? Dia terbukti tidak ada tata kelola yang baik dan tidak mau memperbaiki diri. Ya. Kan gitu. Tadi kan saya sudah saya sampaikan, paling utama dalam konteks DPE adalah patuh, Betul. terus kemudian pulih, kemudian efisien. 3 itu kan. Nah, kepatuhannya kalau dia buruk, ya berarti syarat kedua ini bisa tidak terpenuhi dalam konteks rekam jejak. Kemudian yang ketiga, itu adalah mengakui kesalahan. Korporasinya harus ngaku salah, bahwa dia salah, dan dia syarat yang keempat adalah berkomitmen untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penuntut umum. Kita bicara penuntut umum dulu ya, nggak bicara hakim. Karena di sini tuh DPA itu kewenangannya ada di penuntut umum. Betul. Supaya kita tidak overlapping. Nah, kemudian setelah bersedia memenuhi syarat, itu juga ada situasi dia kooperatif atau mau bekerja sama. Yang membedakan dengan saksi mahkota itu kooperatif untuk membongkar pelaku lain. Betul. Tapi DPA itu kooperatifnya dalam konteks mau mengungkap keuntungan yang dia peroleh dari tindak pidana yang dilakukan. Oke. Kenapa harus diungkap keuntungan yang dia peroleh? Karena itu menjadi dasar nanti untuk menentukan besarnya kerugian ataupun restitusi. Misalnya korban itu ruginya 10 juta, cek dia untung segitu atau tidak gitu loh. Oh iya. Ya, bisa jadi keuntungannya betul 10 juta, bisa jadi keuntungannya lebih, bisa jadi keuntungannya di bawahnya, tapi itu jadi parameter yang dijadikan oleh jaksa untuk menilai. Iya. Ya kan gitu loh. Kira-kira nanti berapa yang akan dibebankan. Kan gitu. Karena sekali lagi, kenapa itu harus dinilai? Karena itu nanti akan berhubungan untuk menentukan jangka waktu. Kalau misalnya sekarang dia harus mengganti rugi 100 juta, sementara keuangannya hanya 80 juta, bisa jadi dikasih waktu misalnya 3 tahun. Dengan harapan apa? Dengan uang 80 juta, kalau dia itu dikasih kesempatan untuk tetap berusaha, mungkin 100 jutanya itu akan bisa dilunasi dalam jangka waktu 3 tahun itu. Jadi tujuan daripada dia jujur itu adalah bermanfaat untuk penilaian penuntut umum. Jadi nanti jangan sampai ada situasi hakim juga menilai, lo kerugian 100 juta, saat ini dia cuma duit 80 juta, berarti nggak memenuhi syarat. Nggak boleh seperti itu harusnya. Kan harus dinilai dalam jangka waktu 3 tahun, barangkali dia jadi bisa. Iya. Jadi nanti menilainya itu seperti itu. Makanya penting bagi dia untuk bekerja sama mengungkap keuangan dia, keuntungan yang dia peroleh. Terus kemudian dia harus ada komitmen itikat baik untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jadi di dalam perjanjian itu harus disebutkan. Misalnya sekarang dia ada perusahaan di bidang produk, terus kemudian dia merugikan konsumen. Terus konsumennya itu berupa apa? Produknya mungkin mengandung zat yang dianggap berbahaya. Nah, berarti apa tata kelola yang harus dilakukan? Misalnya dia mengubah tata cara produksinya. Nah, itu harus dimuat di dalam perjanjian itu untuk menunjukkan bahwa dia berkomitmen atau beritikat baik memperbaiki. Jadi sekali lagi ini bukan soal kamu ngaku salah, bayar berapa, saya ganti. Tidak cukup. DPA itu harus dimaknai untuk memperbaiki tata kelola perusahaan juga. Terus yang berikutnya harus mempertimbangkan keadilan korban. Berarti korban itu harus dinilai berapa total kerugiannya. Dan poin penting lagi adalah dianalisa. Apakah dengan adanya DPA ini manfaatnya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau dia dipidana. Kalau perusahaan itu misalnya, memang perusahaan sudah tidak mampu berusaha dan sebagainya. Jadi di DPA kan belum tentu ada manfaat. Iya. Kalau perusahaan itu memang misalnya nggak berdampak, collateral damage-nya nggak ada. Iya. Kan karyawannya juga cuma beberapa orang dan lain sebagainya yang tidak bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki kinerjanya, ya mungkin DPA bisa menjadi bukan pilihan. Bisa jadi pilihannya adalah penegakan hukum secara hukum pidana, nanti kalau dijatuhi denda ya udah sita aset dan sebagainya. Jadi DPA itu tidak identik selalu diperuntukkan untuk korporasi. Harus dilihat syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Khususnya konteks pemulihan, konteks ketaatan untuk kedepannya. Demikian, Mas Ganjar. Berarti itu konsepnya adalah limitatif ya, Pak? Bukan alternatif ya? Ya, itu harusnya dipandang secara keseluruhan, secara kumulatif. Yang saya sampaikan, betul. Ya, yang saya sampaikan tadi itu harus dilihat secara kumulatif. Tidak hanya cukup dilihat satu. Misalnya, dia mampu mengganti rugi, tapi dia nggak berkomitmen untuk memperbaiki, ya udah nggak usah DPA.
Oke, oke. Itu sifatnya semua harus diperhatikan oleh sebenarnya yang harus memperhatikan itu siapa? Penuntut umum. Karena dia yang akan membuat perjanjian. Tugas hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan DPA itulah yang akan melakukan cross check. Iya. Bisa jadi penilaian jaksa salah di mata hakim. Gitu gambarannya. Oke, terima kasih nih, menarik sekali nih. Kita masuk ke dalam alurnya, Hmm. Pak Dodik ya. Izin Pak Dodik nih, kami membaca di dalam pasal 328 itu memang jelaskan bahwasanya, konsepsi DPA ini diajukan oleh terdakwa ataupun korporasi dalam hal ini gitu ya. Mm-mm. Bahkan di RPP-nya kalau misalnya kemarin dalam pembahasan sempat disinggung juga bahwa inisiatif daripada penuntut umum pun dimungkinkan untuk proses DPA ini dilanjutkan. Nah, pertanyaan yang dilakukan adalah, ini kadang-kadang berkaitan dengan masyarakat. Lalu kemudian berkaitan untuk kepentingan umum. Mungkinkah ada pihak ketiga? Contohnya misalnya dalam kejahatan lingkungan, kita bisa mengenal ada misalnya walhi, lalu bahkan kemudian ada amicus curiae untuk bisa mengajukan prosesi DPA ini di dalam perjanjian ya, tadi ya perjanjian penundaan penuntutan tersebut. Kalau di dalam KUHP itu memang disebutkan itu dimohonkan, Iya, ya kan, oleh terdakwa dakwa. atau tersangka atau melalui advokatnya. Tetapi di dalam pembahasan RPP itu ada pengembangan bahwa itu juga dimungkinkan ditawarkan oleh penuntut umum. Kenapa kok bisa ditawarkan oleh penuntut umum? Ya karena kalau kita mengacu kepada pasal 65 huruf K KUHP, Iya. salah satu kewenangan penuntut umum itu adalah menyelesaikan perkara melalui perjanjian penundaan penuntutan. Hmm. Karena itu adalah kewenangan sehingga di dalam tim itu disepakati ya berarti dia nawarin juga enggak apa-apa. Tapi bukan menyuruh dan bukan memaksa. Nah, berarti hanya ada dua cara atau dua metode saja Hmm. ketika kita berbicara tentang DPA. Berarti di situ hanya bisa dimohonkan oleh pelaku atau ditawarkan oleh penuntut umum. Bagaimana dengan pihak ketiga misalnya korban? Iya. Kan gitu loh. Kalau dalam konteks DPA tidak ada pintu masuk bagi korban. Oke. Begitu juga untuk masyarakat umum tidak ada pintu masuk. Lalu bagaimana hak mereka? Pintu masuk mereka masih bisa untuk bagian lain. Kalau dalam konteks MKR kan boleh ditawarkan dan dimintakan oleh korban misalnya. Lalu bagaimana untuk masyarakat lain yang bukan korban juga, masyarakat umum? Iya. Nah, itu kita kembalikan dalam konteks hukum acara, pintu masuk masyarakat lain kan tidak melalui mekanisme-mekanisme yang secara langsung masuk. Mungkin dia bisa melakukan amicus curiae kalau perkara itu berjalan. Tapi saya kembali ke pokok pertanyaan Mas Ganjar bahwa sampai detik ini kalau berbicara KUHP itu adalah inisiatifnya dari pelaku. Oke. Ya kan gitu. Karena dia yang butuh untuk ditunda dengan komitmen satu mau memulihkan, Iya. mengganti rugi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mau untuk memperbaiki tata kelola. Ini dua syarat penting. Ya kan gitu. Kesediaan dia untuk memperbaiki tata kelola dan kesediaan dia untuk mengganti rugi inilah syarat utama agar DPA itu bisa dimohonkan oleh si terdakwa, tersangka ataupun advokatnya. Jadi untuk pihak ketiga memang tidak ada pintu masuk untuk mengajukan DPA. Bahwa dia misalnya boleh nggak saya bermohon ke jaksa? Bisa aja dengan permohonan itu mungkin jaksa menjadi menawarkan kan bisa saja. Bisa. Tapi pintunya cuma dua itu saja. Baik. Ditawarkan oleh jaksa atau yang kedua adalah permohonan dari pihak tersangka. Demikian Mas Hendra. Baik, kita masuk ke dalam intinya nih Pak. Ini di peran pengadilan dalam proses DPA. Nah, ini kita coba jelaskan dulu mungkin dari Pak Dodik bisa menjelaskan terkait dengan hukum acaranya. Di DPA itu seperti apa, baik pintu masuknya, lalu kemudian prosesnya, tadi ditunjuk hakim tunggalnya, sampai kemudian batas-batas waktunya, agar kemudian Sobat Podium bisa lebih paham dan juga lebih mendalami terkait dengan konsep DPA ini. Baik, terima kasih. Kalau berbicara peran pengadilan, kita harus paham dulu dalam DPA itu peran pengadilan nanti ada di 3 titik Iya. secara umum. Ini di luar yang pemantauan. Titik pertama itu adalah ketika ada kesepakatan untuk DPA, bukan perjanjian dulu ya, Iya. tapi bahwa jaksa akan menerima DPA kan gitu kan. Iya. Tapi belum buat perjanjian. Baik. Itu adalah lapor ke pengadilan. Itu yang ada di 328 ayat 5, Iya. ya kan gitu. Dan itu dicatat dalam berita acara. Berita acaranya seperti apa? Belum ada. Sampai detik ini belum ada karena ini barang baru. Iya. Nah, mungkin nanti saat ini di Mahkamah Agung sedang dibentuk tim Pokja untuk template, kemudian untuk alur ada, setahu saya ada 4 Pokja Betul. kalau tidak salah ya, kan gitu kan, yang membidangi tentang pelaksanaan KUHP ini. Nanti mungkin Bapak dan Ibu Sobat Podium atau khususnya Bapak dan Ibu di lingkungan peradilan itu bisa untuk
melihat produk yang dihasilkan oleh tim Pokja tersebut. Bagaimana contoh konteks berita acaranya. Lalu peran yang kedua itu yang ada di ayat 7 pasal 328, yaitu ketika jaksa dan jaksa dan terdakwa atau tersangka ya sudah bersepakat. Iya. Ada kesepakatannya, kan gitu loh. Nah, ketika ada kesepakatannya, maka di situ adalah akan dimintakan pengesahan ke pengadilan. Di situ nanti KPN akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa. Jadi ini miripnya seperti plea bargain. Jadi Iya. ini semacam sidang tertentu. Betul. Jadi tugas hakim di situ hanya sebatas untuk memeriksa apakah DPE-nya itu memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 38 ayat 8 dan ayat 12. Betul. Ya kan? Apa yang saya sampaikan ini ada di mana? Ada di SEMA nomor 1 tahun 2026. Betul. Di situ sudah ditentukan berapa lama hakim harus melakukan pemeriksaan dan apa saja yang akan diperiksa. Rujukannya yaitu pasal 328 ayat 8 dan ayat 12 untuk mengukur misalnya apakah perjanjiannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus kemudian bisa diukur juga apakah sanksi itu proporsional. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara mengukur proporsionalitas, bukan sebatas soal berapa nilai kerugian, berapa kemampuan bayar, tapi juga harus dilihat dalam jangka waktu 3 tahun itu mampu bayar nggak gitu loh. Iya. Makanya tadi saya bilang jangan hanya dilihat kerugian 100 juta saat ini duitnya 80 berarti dia nggak mampu, itu nanti nilainya nggak proporsional. Ya. Harus dinilai, disepakati bahwa itu akan dilunasi selama 4 tahun. Ya kalau sekarang punya modal 80 juta pasti dalam jangka waktu 4 tahun dengan proposal yang disampaikan di perjanjian mungkin bisa 100 juta. Itu misalnya harus dilihat proporsionalitas. Kemudian bisa lihat dampak dan sebagainya. Nanti bisa dilihat lebih detail di dalam pasal 38 KUHP apa yang dinilai oleh hakim. Itu adalah peran yang kedua pengadilan. Iya. Lewat sidang tertentu tadi. Iya. Nah, kemudian peran berikutnya itu adalah ketika perjanjian itu sudah selesai. Saya ada satu peran lagi ya sebelum itu. Peran untuk memantau. Iya. Tapi tidak ada produk khusus dalam konteks apakah ada sidang dan sebagainya, tidak ada. Tapi intinya ketua pengadilan menunjuk seorang hakim untuk memantau pelaksanaan itu. Produknya berupa laporan yang disampaikan kepada KPN, ya kan gitu. Baru peran yang utama berikutnya adalah di akhir. Ketika pada saat korporasi sudah selesai melaksanakan seluruh isi kesepakatan. Nah, ketika sudah selesai melaksanakan isi kesepakatan, itu kan perkara dihentikan dengan penetapan pengadilan. Bunyinya kan begitu. Betul. Ya kan? Cuma kata penetapan pengadilan itu Belum. menimbulkan suatu pertanyaan, siapa yang netapin? Nah, KUHP tidak menjelaskan siapa yang menetapkan itu. Tapi dalam paparan yang mulia Ketua Kamar Pidana, kalau itu disamakan dengan konteks MKR, Betul. maka itu yang menetapkan adalah Ketua Pengadilan. Apakah nanti akan ada petunjuk lebih lanjut? Ya nanti kita lihat lagi dalam perjalanannya. Yang jelas untuk saat ini peran itu bisa diambil alih oleh KPN karena sebatas menilai apakah seluruh isi perjanjian DPA yang dibuat oleh pelaku dan oleh penuntut umum sudah dilaksanakan secara keseluruhan yang dibuktikan dengan berita acara. Itu adalah 3 titik perannya. Nah gitulah. Sekarang untuk bagian yang pertama tadi hanya sebatas menerima, berarti hanya dicatat dalam berita acara. Ya. Kalau nggak ada register atau apa, buat secara manual. Itu kesepakatan Kamar Pidana, ya kan, dalam konteks ini apabila sesuatu itu belum ada aturan yang bersifat elektronik atau apa, buat dulu secara manual. Dan saya yakin nanti dari pihak Dirjen pasti akan menindaklanjuti. Lalu baru di tahap yang kedua, nah ini tahap yang mungkin agak panjang. KPN menunjuk hakim selama 3 hari, hakim bersidang selama 7 hari, dan itu boleh untuk memanggil para pihak, ya kan. Begitu juga bisa memanggil pihak lain. Ya. Kan gitu loh, untuk bisa menilai apakah isi kesepakatan itu adalah merupakan isi kesepakatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 328 yaitu di ayat 8 dan ayat 12. Itu mengenai alur secara umum. Baik. Tadi menarik juga ya Pak Dodik ya, terkait dengan hakim menilai kelayakan ataupun menguji kelayakan daripada perjanjian yang telah ditentukan. Ini kalau misalnya konteksnya dalam pengujian tersebut, walaupun sudah diterima oleh penuntut umum di awal, lalu kemudian diuji oleh hakim, ternyata ada misalnya batas waktu yang menurut hakim harus dipanjangkan. Lalu kemudian ada juga nominal yang harus dilebihkan atau dikurangkan. Apakah perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh penuntut umum dan juga terdakwa, khususnya korporasi di sini, bisa diatur ulang di dalam persidangan? Pertanyaannya bagus banget ini. Serius, saya menganggap ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa?
Karena di dalam KUHP itu atau undang-undang lain tuh umumnya kan dibuat dalam keadaan normal ya. Betul. Selalu berpikir segala sesuatu itu lancar. Iya. Tidak dipikirkan bagaimana ketika ada keadaan-keadaan yang berbeda. Kan gitu loh. Di KUHP itu kan berpikirnya linear. Orang bikin perjanjian atau korporasi bikin perjanjian sama penuntut umum, lalu itu akan dinilai oleh hakim. Tetapi ada pertanyaan, kalau menurut hakimnya itu tidak cocok bagaimana? Kalau kita merujuk kepada ketentuannya, Heeh. serta-merta itu tidak disahkan. Oke. Kalau bicara tentang ketentuan yang ada di KUHP. Tetapi, apakah nanti di dalam RPP akan memberikan pelunakan? Artinya hakim diberikan wewenang untuk meminta agar diperbaiki. Kan gitu, kan bisa saja. Iya. Seperti sama kalau kita dalam perkara perdata ada konteks perjanjian mediasi sudah disepakati, pelaksanaan mediasi ada kesepakatan bersama, sudah disepakati oleh para pihak, lalu disampaikan kepada majelis hakimnya. Lalu majelis hakimnya kan bisa untuk memberikan saran. Iya. Nah, apakah mekanisme tektok ini Heeh. untuk memberikan saran ini akan nanti diatur di dalam RPP? Ini kita lihat nanti dinamikanya. Tapi kalau dalam konteks hari ini, kalau pertanyaan tadi disampaikan, kalau memang menurut hakim itu tidak proporsional, ya hakim bisa untuk tidak mengesahkan. Nah, persoalannya ketika hakim itu tidak mengesahkan adalah konsekuensinya perkara itu harus dilanjutkan. Betul. Nah, Perkara coba kan biasa. pertanyaan, kenapa saya bilang tadi pertanyaannya bagus? Menjadi menarik, apakah tidak diberikan ruang untuk memperbaiki? Nah, itu mungkin yang menjadi PR nanti tim yang ada di KUHP, ya kan? Jangan sampai pelaksana KUHP maksudnya RPP pelaksana, jangan sampai sesuatu yang sudah berjalan dilakukan kajian oleh penuntut umum hanya karena menurut hakim tidak cocok serta-merta ditolak. Apakah nanti tidak dimungkinkan adanya ruang untuk hakim memberikan masukan? Dan gitu loh. Yang jelas secara norma, kalau menurut hakim itu tidak memenuhi syarat, boleh ditolak. Iya, iya. Itu secara norma. Iya. Saya harus tegaskan itu. Norma saat ini adalah hakim memiliki kewenangan untuk menolak DPE dan tidak mengesahkan itu sehingga penuntut umum harus melanjutkan. Tapi pertanyaan tadi adalah apakah hakim boleh memberi masukan? Heeh. Nah, itu tidak diatur spesifik. Iya, iya. Kalau saya pribadi berpandangan, kalau dalam ruang persidangan hakim menemukan ada perjanjian yang masih bisa diperbaiki, misalnya ini 2 tahun jangka waktunya, Iya. hakim menyarankan mau nggak 3 tahun? Kalau para pihaknya mau, menurut saya boleh. Iya. Selama fase 7 hari tadi, Heeh. kan gitu loh. Kalau para pihaknya misalnya mau memperbaiki, kan gitu loh. Misalnya semula sepakat jaksa sama korporasi selama 2 tahun. Tapi menurut penilaian hakim, ini kayaknya jangan 3 tahun, jangan 2 Iya. tahun deh, tapi 3 tahun. Ya kalau jaksanya juga bisa memperbaiki ya nggak masalah. Iya. Kalau hakimnya merasa itu perlu diperpanjang, terus pihak terdakwa juga merasa boleh diperpanjang 3 tahun, ya nggak masalah juga. Cuma kan persoalannya, sebelum sampai ke pengadilan, jaksa ini kan sudah melakukan penilaian secara mendalam. Betul. Kan gitu kan. Jadi kalau menurut saya, justru peran penting atau kata kunci di sini adalah apa dasar hakim menyatakan itu tidak proporsional. Itu harus dikemukakan. Sebelum dengan tegas menyatakan menolak, menurut saya ruang dialog itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 7 hari tadi di ruang persidangan. Itu kalau kita tujuannya adalah menegakkan substantif. Tapi kalau kita berpandangan secara formal, ya udah menurut saya nggak proporsional, saya tolak, udah selesai. Iya, Kan betul. gitu. Tapi apakah tujuannya itu menjadi tercapai? Rasanya belum tentu. Jadi kalau menurut saya untuk kondisi hari ini, ruang untuk hakim menguji ketika ada di ruang persidangan, maka kenapa hakim boleh memanggil pihak terkait dan hakim juga boleh memanggil penuntut umum, dan itu adalah ruang konteks tadi. Ketika di dalam penilaian itu menurut hakim ada masukan dan jaksa menerima, terdakwa juga menerima, maka selesai dan bisa disahkan. Iya, karena izin ya Pak Dodi ya, sebagaimana konteksnya di KUHP gitu ya, hakim di sini kan perannya bukan hanya sebagai tukang stempel. Betul. Gitu, tapi kita adalah mencoba memberikan keadilan substantif gitu Ya. dalam konteks pidana khususnya. Oleh karenanya tadi apa yang saya sampaikan itu menjadi pertanyaan dari masyarakat khususnya di hakim ya. Kita pengujiannya seperti apa? Apakah hanya di dalam ketentuan 328 itu saja? Toh itu misalnya terkait dengan kelayakan, proporsionalitas dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kemudian ada juga hakim menanyakan apa mungkin nanti kita bisa memanggil ahli lagi? Karena menurut kita ternyata ini tidak proporsional gitu. Ataupun pihak yang mempunyai keahlian dan kompetensi tertentu untuk dihadirkan di dalam persidangan agar menjadi jelas alurnya seperti apa dalam tujuannya kan yang penting ini terselesaikan gitu. Tujuannya perjanjian penundaan ini adalah korporasi melakukan pemulihan. Nah, seperti itulah gitu. Apa menurut Pak Dodi bagaimana? Ada satu bagian yang perlu saya jelaskan.
di dalam ketentuan KUHP itu sebelum jaksa itu membuat perjanjian dengan terdakwa, dia akan memberitahukan dulu ke pengadilan. Sebatas memberitahukan yang dicatat berita acara. Ya kan gitu. Itu di ayat 5. Lalu di ayat 7 kan tiba-tiba ketika sudah ada kesepakatan, maka jaksa itu minta persetujuan kepada pengadilan yang nanti pengadilan akan. Nah, ada fase di antara ayat 5 dan ayat 7 serta ayat 6 ini yang nanti diaturnya di dalam RPP. Fase itu apa? Ketika jaksa itu sudah lapor ya kan kepada pengadilan bahwa kami akan ada DPA dan dicatat di berita acara, maka jaksa itu juga harus lapor ke Kejaksaan Agung. Betul. Secara berjenjang lewat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Setelah lapor, dia nanti akan melakukan beberapa tahapan. Tahapannya antara lain bisa memanggil ahli yang bisa untuk menghitung berapa nilai kerugian dan lain sebagainya. Jadi pada saat di tahap sebelum membuat perjanjian, jaksa itu ya kan sudah melakukan tindakan-tindakan termasuk minta pandangan ahli ataupun tindakan terkait sebelum perjanjian itu ditandatangani. Kan gitu. Oleh karena itu, kalau tadi berbicara tentang apakah dimungkinkan hakim juga itu memanggil ahli, berarti hakim tuh ngecek dulu. Sebelum dibuat perjanjian, apakah jaksa sudah melakukan tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi? Misalnya melakukan perhitungan kerugian, memanggil ahli, meminta pendapat. Kalau sudah melakukan itu, maka bisa saja hakim memanggil ahli-ahli tadi yang diminta oleh jaksa. Gitu. Jadi jaksa itu tidak boleh dimaknai bikin perjanjiannya ya di antara mereka aja, hanya perusahaan dan jaksa, tidak. Jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian. Dan dia bisa harus menanyakan kepada lembaga tertentu. Misalnya kalau dikatakan itu menimbulkan kerugian lingkungan, dia boleh memanggil ahli lingkungan. Kan gitu. Artinya itu harus dilakukan di awal sebelum perjanjian itu ditandatangani. Lalu di persidangan hakim boleh untuk memanggil ahli-ahli tersebut. Tapi pertanyaan pentingnya, ketika jaksa tidak melakukan itu, artinya tiba-tiba jaksa itu membuat kesepakatan. Nah, kan gitu. Dia hanya setelah izin Jaksa Agung, lalu dibuat kesepakatan berdua. Apakah dengan dibuat kesepakatan itu, bagaimana cara menilai hakimnya? Pada prinsipnya, kalau menurut SEMA nomor 1 tahun 2026, hakim tetap boleh untuk memanggil ahli dan lain sebagainya. Untuk menilai apakah perjanjian DPE yang dibuat tadi memenuhi syarat. Sehingga hakim dalam menilai proporsionalitas dan sebagainya tidak serta-merta berdasarkan kehendak atau kepentingan sendiri. Yang pasti pengadilan itu tetap menguji. Tetapi ada batasan apa yang harus diuji, yaitu yang ada di pasal 328 ayat 8 dan ayat 12 saja. Kan gitu. Itu sih gambarannya. Kan gitu. Baik, lanjutan ya. Mungkin pertanyaan lanjutan terkait dengan pemeriksaan di dalam proses persidangan gitu ya. Ini kita juga kadang-kadang berpikir gitu, karena belum ada peraturan teknisnya dan ini merupakan prajudisial dari maksudnya sebelum daripada masuk pokok perkara gitu. Nah, batasannya seperti apa sih, Pak? Kami bisa melakukan proses pemeriksaan perkara DPA ini agar kemudian nanti tidak sampai ke pembuktian pokok perkaranya. Ataupun kita boleh masuk ubek-ubek pembuktian pokok perkaranya gitu. Apa masalahnya, lalu kemudian kok dapat nilainya segini, jangka waktunya seperti ini gitu ya. Agar kemudian jelas, Pak. Baik. Tentunya, ini berarti kan fase yang kedua ya. Iya. Kalau fase yang pertama sekedar membuat berita acara. Justru fase yang paling kuat adalah fase yang kedua. Yang 328 ayat 7 kan begitu kan. Yaitu ketika ada seorang hakim ditugaskan KPN untuk menilai kesepakatan DPE bisa disahkan atau tidak. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hakim harus menilai sampai masuk ke dalam pokok perkaranya? Kan gitu. Maka jawabannya sebenarnya tidak. Yang dinilai oleh hakim pada saat itu bukan pembuktian untuk menyatakan dia bersalah atau tidak. Itu terlalu jauh. Itu adalah tugas hakim pemeriksa pokok perkara. Jadi yang dilakukan oleh hakim itu adalah menilai, ya kan, apakah dalam perkara tersebut sudah ada dua alat bukti. Gambaran sederhananya seperti itu aja. Ada dua alat bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya. Tapi tidak sampai jauh untuk menilai dia bersalah atau tidak. Kenapa? Karena dalam konteks DPA, syaratnya tadi sudah saya sebutkan di awal, dia udah ngaku salah.
Kan gitulah. Jadi hakim tentunya tidak sampai untuk memeriksa bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti-bukti yang valid atau tidak dan lain sebagainya. Itu adalah ranah hakim pemeriksa pokok perkara. Ketika harus melakukan validasi, ketika harus memeriksakan pemeriksaan jenis alat bukti, itu hakim pemeriksa pokok perkara. Jadi hakim tunggal yang ditugaskan untuk menilai DPA tidak berada dalam posisi untuk menilai lebih jauh tentang kesalahan pelaku. Tapi cukup menilai saja apakah dalam perkara itu sudah ada 2 alat bukti. Kan syaratnya kan itu. Kalau sudah ada berarti sudah cukup. Lalu apakah dalam perkara itu korporasi sudah mengakui bersalah? Tentunya dengan dia ngajuin DP sudah ngaku salah. Nah itulah yang dinilai di persidangan. Betul nggak mengaku kesalahan dan ini sebagainya. Tapi nggak sampai membuktikan betul-betul salah atau tidak. Itu nanti akan menjadi overlapping dengan tugas hakim pemeriksa pokok perkara. Proporsionalitas ya dinilai. Berapa kerugian dari ahli tadi bilang berapa. Lalu berapa kemampuan dan berapa jangka waktu. Jadi kalau mengukur proporsionalitas tidak cukup berapa nilai kerugian dan berapa kemampuan. Tapi juga satu lagi dikaitkan dengan jangka waktu. Nah, apakah hakim bisa menilai itu proporsional? Bisa. Ya nanyanya siapa? Nanya ahli yang sebelumnya diperiksa oleh jaksa. Seperti tadi yang repot saya katakan, kalau jaksanya tidak melakukan tindakan itu, ya tentunya itu merupakan kewenangan hakim juga untuk menilai. Kalau hakim pengen memanggil, boleh. Tapi problemnya satu, biasanya biaya. Itu yang peraturan kita tidak mengatur spesifik bagaimana kalau misalnya hakimnya memanggil ahli untuk menilai itu. Problemnya nanti adalah persoalan biaya. Tapi kalau mengacu pada praktek hukum acara yang selama ini terjadi, segala biaya dan lain sebagainya, yang menjadi hak saksi dan lain sebagainya, itu kan bukan kewajiban pengadilan. Itu adalah kewajiban dari pihak penuntut umum. Kan seperti itu. Kasarannya begitu. Baik Pak Dudik, ini kita lanjutkan ya dalam fase selanjutnya. Ketika perjanjian sudah diterima oleh hakim gitu, bahwa ya silahkan ini udah layak, lalu kemudian diterima sampai dengan jangka waktu tertentu untuk dilaksanakan oleh korporasi. Nah, ketika ingin dilaksanakan jangka waktunya habis, tapi ada upaya daripada korporasi untuk menyelesaikan. Anggaplah misalnya dalam 2 tahun, 1 tahun 8 bulan dia sudah mengerjakan 90%. Lalu kemudian ternyata stuck gitu ya. Tidak dilanjutkan oleh korporasi karena membutuhkan biaya lagi daripada berjalannya organisasi korporasi. Nah, apakah dimungkinkan adanya adendum? Apakah langsung dinyatakan, wah ini gagal karena tidak menyelesaikan apa yang sudah diperjanjikan di awal? Lalu kita akan limpahkan ke pemeriksaan biasa. Nah, apakah ruang itu tidak diberikan untuk namanya adendum antara perjanjian yang di awal sudah diperjanjikan? Silakan Pak Dodik. Baik, kalau mengacu pada ketentuan pasal 328 KUHP, itu ketat. Kalau jangka waktunya itu sudah selesai, tidak dilaksanakan sepenuhnya, berarti dia dianggap gagal memenuhi perjanjian. Sehingga itu bisa untuk dilanjutkan proses ke tahap berikutnya. Tetapi isu soal adendum ini juga saat ini masih menjadi pembahasan di tim RPP. Apakah itu nanti akan diperkenankan atau tidak? Kalau mengacu pada praktek yang ada di negara lain seperti contoh kasus yang di Amerika tadi, yang kasusnya Boeing, ketika itu dilanggar, memang masih dimungkinkan untuk diperbaiki. Tapi apakah nanti politik hukum kita akan mengizinkan perbaikan itu nanti kita akan lihat kondisi berikutnya setelah RPP ini lahir. Tapi kondisi real hari ini kalau berbicara yang ada di pasal 328, ya ketika tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka itu adalah alasan untuk menyatakan bahwa perkara itu akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penuntutannya dilanjutin dengan melimpahkan berkas tersebut kepada pengadilan. Itu kondisi yang ada di dalam KUHP. Apakah nanti akan ada dalam tanda petik pengaturan lebih lanjut bahwa itu harus dimaknai boleh diperpanjang, ya gitu loh. Bisa saja menurut saya kalau nanti peraturan pemerintah memperpanjang terus kemudian dengan syarat ketika memperpanjang harus izin pengadilan lagi, bisa saja. Menurut saya bisa saja kalau mengacu pada praktek di negara lain. Tapi kalau existing hari ini, kondisi hari ini, mekanisme perpanjangan itu belum diatur. Jadi kalau tidak selesai dalam waktu tertentu, lanjut sidang. Ini menarik juga nih. Sekarang kita masuk ke dalam prosesi pengamatan dan pengawasan hakim dalam pelaksanaan perjanjian. Kalau SEMA kita kan menentukan ada namanya hakim wasmat, hakim pengawas ya dan pengamatan. Nah, bagaimana kemudian DPA ini bisa dimasukkan dalam konsepsi gitu ya, pengawasan dan pengamatan terhadap proses pelaksanaan perjanjian. Padahal dalam SEMA, PERMA ataupun turunannya belum ada konsep pengawasan terhadap perjanjian, notabene belum BHT putusannya.
Sebenarnya kalau kita bicara hakim pengawas dan pengamat, itu kan untuk mengawasi putusan hakim, Iya. ya kan? Yang sekarang kewenangannya menjadi diperluas, bahkan jumlahnya juga ditambah juga. Jadi kalau menurut saya, ya kan, konteks wasmat itu tidak tepat untuk konsep DPA. Oke. Konsep DPA ini adalah KPN yang menunjuk hakim tertentu untuk memantau. Jadi ini adalah hakim, bahwa ternyata yang ditunjuk adalah hakim yang juga bertugas sebagai wasmat, bisa saja. Tapi peran ini bukan peran dalam konteks wasmat. Peran ini memang dalam konteks memantau DPA. Oke. Karena kan ini belum putus perkaranya. Iya. Jadi memang akan ditunjuk hakim tertentu. Bahwa kemudian bagaimana mekanismenya, tata cara pemantauan, ini yang memang belum diatur. Mungkin ini yang perlu diatur lebih lanjut. Kalau di dalam RPP nanti tidak muncul pengaturan tentang itu, maka ini bisa diatur di dalam SEMA ataupun peraturan-peraturan lainnya. Tapi kalau itu dikatakan merupakan bagian dari pengawasan dan pengamatan, tidak. Karena ini lapak yang berbeda. Saya Betul. menggunakan kata lapak ya. Kan gitu loh. Jadi kalau pengawasan pengamatan, perkara sudah putus, baru muncul wasmat. Betul. Kalau ini perkaranya belum putus. Jadi memang ditunjuk hakim untuk memantau saja. Tapi tata cara pemantauannya memang belum diatur. Apa kewenangan selama memantau memang belum diatur. Nah ini yang masih menjadi dalam tanda petik lubang yang mungkin perlu untuk diatur di kemudian hari. Iya. Dan saya cenderung untuk berpendirian bahwa tidak boleh disatukan antara wasmat dengan Iya. pemantauan. Bahwa orangnya sama, ya silahkan saja. Karena hakimnya bisa jadi terbatas kan gitu. Iya. Boleh nggak hakim yang sudah ditunjuk sebagai wasmat dalam jangka waktu tertentu oleh KPN, dia juga ditugaskan untuk memantau? Boleh saja. Tapi kalau wasmat itu kan tujuannya, tugasnya kan dalam waktu tertentu hanya dengan satu SK saja. Dia ditunjuk wasmat untuk periode tertentu kan. Tapi kalau DPA ini untuk per perkara. Jadi setiap ada perkara akan dikeluarkan penetapan untuk menunjuk hakim ya untuk memantau. Oke. Jadi sifatnya kayak dalam tanda petik itu ya ad hoc lah Ya. gitu loh. Bukan suatu jabatan, oh dia memiliki jabatan sebagai hakim pemantau DPA, enggak ada begitu. Jadi itu bagian dari rangkaian yang harus ditunjuk secara ya simultan saat itu. Kalau ternyata hakimnya pindah, tinggal tunjuk ganti hakim lain, nggak jadi soal. Oke. Gitu. Ini ada hal yang menarik lagi terkait dengan pengawasan tadi ya, atau pemantauan yang disebutkan. Karena ini bagian daripada perlimpahan kan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya menurut gambaran Pak Dodik ya, bagaimana hakim melakukan pengawasan? Standarisasinya seperti apa? Apakah hanya berkoordinasi dengan jaksa saja? Ataukah cukup, apakah bahkan turun langsung ke PT-PT-nya masing-masing gitu untuk menyelesaikan terkait dengan bagaimana perjanjian itu bisa dieksekusi oleh perusahaan masing-masing? Iya. KUHP memberi wewenang hakim untuk memantau. Itu pun bunyinya dapat ya, Dapat. bukan kewajiban. Iya. Ya kan gitu. Karena pengawasannya sudah dilakukan oleh jaksa. Ya kan gitu sebagai pemilik perkaranya. Jadi KUHP memberikan wewenang untuk melakukan pemantauan, tetapi KUHP tidak memberikan ruang lingkup dan batasan ataupun tata cara pemantauan tersebut. Jadi dalam konteks ini bisa menjadi suatu tantangan ke depannya tentunya bagi Mahkamah Agung tentang bagaimana apakah ini perlu diatur secara spesifik atau merupakan sesuatu yang diserahkan kepada hakim yang ditunjuk tadi. Tapi kalau secara operasional, kalau ditanya apa yang harus dilakukan hakim yang melakukan pemantauan, ya satu, dia bisa berkoordinasi dengan penuntut umum untuk melaksanakan laporan atau perkembangan. Boleh nggak dia datang langsung untuk mengecek? Ya boleh-boleh saja. Misalnya dia mengatakan sudah melaksanakan 50%, dia ngecek ke lokasi dengan melihat korbannya sudah diganti atau belum, dengan melihat apakah ada pemulihan atau belum, dengan melihat apakah ada perbaikan SOP tata kelola di perusahaan. Ya boleh datang. Cuma problemnya satu nanti, anggaran. Iya. Sepanjang di kantor tersebut memungkinkan anggarannya ada untuk jalan ke lokasi, ya nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, praktek pemantauan itu bisa dilakukan oleh hakim tidak sebatas koordinasi dengan penuntut umum, tapi bisa juga dilakukan dengan meninjau ke lapangan. Namanya sifatnya memantau. Oke. Ya kan gitu loh. Tapi tidak dalam konteks mengawasi. Kan beda loh antara memantau dengan mengawasi. Kalau mengawasi itu kan bisa memberikan masukan, kalau itu salah maka harus dibenarkan. Tapi kalau memantau ya coba menilai saja. Yang hasil penilaiannya dilaporkan kepada KPN. Makanya kita harus tahu porsinya. Porsinya itu hanya mantau. Beda dengan jaksa yang porsinya mengawasi. Kalau mengawasi itu di dalamnya ada semacam evaluasi. Betul. Kalau mantau tidak ada. Mantau itu hanya dilihat, ya udah dilaporkan. Itu namanya mantau. Nah, itu nanti dijadikan dasar oleh KPN pada saat nanti bertugas untuk memeriksa ketika akan dimintakan penetapan.
Gitu sih menurut saya. Baik, itu dalam proses perjalanan perjanjian. Oke, Hmm. nah ini kita masuk lagi ke tahap selanjutnya terkait dengan verifikasi Hmm. daripada terselesaikannya kewajiban daripada korporasi. Mohon izin, Hmm. Pak Dodik, siapa yang berhak memverifikasi dalam proses penyelesaian perjanjian? Walaupun di dalam undang-undang mungkin disebutkan terkait dengan hakim yang nantinya mengeluarkan penetapan. Ya, hakimnya di sini tadi disebutkan oleh Pak Dodik adalah KPN sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tuaka pidana. Nah, sekarang verifikasi terkait dengan penyelesaian kewajiban. Karena kadang-kadang kalau misal terkait dengan pemulihan aset, misalnya contohnya, apakah kita punya kewenangan gitu ataupun punya pandangan kompetensi untuk menyatakan bahwa wah ini telah terselesaikan semuanya. Kalau uang mungkin bisa terlihat, tapi kalau misal pemulihan atau tata kelola yang tadi Pak Dodik sampaikan. Nah, ini siapa yang berhak menyatakan verifikasi bahwa ini telah dilaksanakan dengan benar? Baik. Tentunya yang berhak itu tetap KPN. Heeh. Kecuali kalau KPN itu mendelegasikan kepada hakim tertentu. Yang itu yang sampai sekarang juga belum ada petunjuk teknis secara spesifik. Makanya tadi di awal saya katakan, kalau itu disamakan dengan MKR, maka itu adalah sepenuhnya merupakan kewenangan dari KPN. Berarti tugas KPN sebelum mengeluarkan penetapan itu adalah melakukan verifikasi. Cara sederhana untuk melakukan verifikasi, ini yang bersama dengan MKR. Yang dilihat apa? Satu, perjanjiannya apa? Jadi Oke. perjanjian itu harus disampaikan juga dalam permohonan itu. Meskipun tadi di sidang tertentu oleh hakim sudah ada gitu. Iya. Tapi kan ini kan konteksnya berbeda tahapan kan. Kemudian yang kedua, berita acara pelaksanaan. Berarti harus ada berita acara yang dibuat oleh penuntut umum bahwa seluruh isi perjanjian sudah dilaksanakan. Mhm. Lalu yang ketiga, bukti dari pelaksanaan itu. Oke. Misalnya menerangkan sudah membayar kepada korban senilai 10, korban A 10 juta, korban P 20 juta, korban C sekian juta. Ya sebutkan aja kwitansi atau apa gitu. Sepanjang itu sudah terpenuhi, maka pada dasarnya itu sudah KPN bisa mengeluarkan penetapan. Kadang ada pertanyaan, perlu nggak sampai memanggil saksi-saksinya yang bersangkutan tadi untuk membuktikan bahwa ini benar? Menurut saya tidak sampai sejauh itu. Itu hampir sama dengan MKR. Iya. MKR juga tidak menilai sejauh itu. Sepanjang formilnya sudah ada, buktinya sudah ada, ya berarti sudah terpenuhi. Kita tidak lagi membedah, benar nggak sih kamu nerima duitnya ini 10 juta gitu kan? Iya. Di sini tertulis 10 juta, faktanya jangan-jangan kamu cuma 5 juta, nggak perlu sampai sejauh itu. Itu yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Bahwa nanti kalau ada pihak yang merasa dirugikan, ya kan dia bisa menuntut dengan upaya lain. Maksud saya adalah kita sebagai lembaga peradilan juga harus berada di titik yang proporsional. Tidak masuk terlalu jauh sesuatu yang merupakan ranah dari tempat lain. Jadi merupakan mekanisme verifikasi, cukup melihat bukti-buktinya saja. Perjanjiannya ada, berita acara pelaksanaannya ada, terus kemudian bukti pelaksanaannya ada, maka sudah cukup itu. Terima kasih Pak Dudik ya. Nih kita kayaknya nggak akan habis nih kalau misalnya 1 jam 2 jam di sini untuk membahas DPA. Tapi kemudian ada hal yang tadi saya dapat garis merah bahwasanya sebenarnya ada ruang bias dalam prosesi pelaksanaan DPA ini yang nantinya akan diatur oleh peraturan pemerintah ataupun peraturan organik lainnya yang memungkinkan untuk memberikan pedoman teknis seperti itu ya Pak Dodik ya dalam pelaksanaan DPA ini gitu. Sehingga Perma atau SEMA pun kayaknya juga nanti setelah dari RPP ataupun peraturan organik dari pemerintah itu jadi gitu ya kalau memang dibutuhkan. Kalau memang sudah jelas maka tidak. Nah, ini terakhir mungkin yang bisa Pak Dodik sampaikan, apa pesan utama Bapak kepada hakim, penuntut umum, korporasi, advokat, bahkan masyarakat mengenai penerapan DPA di Indonesia? Izin, Pak. Pertama sebenarnya bahwa DPA ini adalah merupakan mekanisme yang dikhususkan untuk korporasi. Jadi bukan untuk individu, bukan dalam konteks untuk pengurus, kalau pengurus itu merupakan pelaku tindak pidana. Jadi ini adalah khusus untuk korporasinya. Kemudian yang kedua adalah bahwa hakim itu adalah sebagai penjaga. Kan gitu. Peran hakim itu adalah sebagai penjaga untuk memastikan bahwa isi daripada kesepakatan DPA itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan isi dari perjanjian DPA itu sesuai dengan 3 hal pokok yang diamanatkan di pasal 328. Pertama harus mengandung aspek pemulihan. Yang kedua harus mengandung aspek perbaikan tata kelola yang baik. Kemudian yang ketiga adalah untuk efisiensi penanganan perkara. Nah, sepanjang ketentuan teknis itu belum ada,
tentunya dengan mengacu kepada konteks Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara, maka tentunya pengadilan-pengadilan harus menyesuaikan dengan kondisi existing hari ini. Artinya kalau ketentuan pelaksananya belum ada, berarti dijalankan dengan memaknai ketentuan yang ada di dalam KUHP. Bahwa dalam prakteknya nanti pemaknaannya itu antara tempat yang satu berbeda, itu kadang biar menjadi praktek peradilan yang akan menyelesaikannya. Sepanjang peraturannya belum ada. Tapi kalau nanti peraturannya itu sudah ada, artinya PP-nya sudah lahir, atau nanti juga akan lahir SEMA, atau lahir petunjuk lainnya, maka kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut atau petunjuk-petunjuk tersebut. Bahwa prinsipnya KUHP baru sudah berlaku, praktek belum ada, itu bukan menjadi alasan, tapi itu adalah menjadi tantangan bagi pengadilan untuk bisa mengambil kebijaksanaan dan memainkan perannya sebagai penjaga keadilan. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya Sobat Podium terkait dengan pembahasan DPA ini. Kita sudah mendapatkan beberapa hal yang penting dalam pelaksanaan DPA ini dan juga secara konsep dan implementasi di lapangannya gitu ya. Apa definisi daripada DPA tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi bahwa ini bagian daripada perjanjian penundaan penuntutan yang mana nanti diharapkan korporasi bisa melakukan beberapa hal untuk melakukan pemulihan dan juga bisa efisiensi dalam proses peradilan. Tadi juga kita mendengarkan dari Pak Dodik bahwasanya DPA ini memang hanya dikhususkan untuk korporasi dan ini bagian daripada cara pemerintah ataupun KUHP melakukan pemberdayaan regulasinya agar kemudian bisa mendapatkan sistem yang lebih baik dalam proses pidana yang terbaru ini gitu ya. Tujuan DPA tadi juga dijelaskan oleh Pak Dodik dan juga alur permohonan DPA, pelaksanaan DPA dan juga bahkan sampai dengan proses verifikasi daripada perjanjian tersebut sudah dilaksanakan, bagaimana konteksnya ya di dalam ranah pengadilan itu bisa dielaborasikan agar kemudian tepat dalam praktiknya. Tadi juga kita juga melihat bagaimana peran hakim dan juga pengadilan dalam menguji perjanjiannya dan juga bisa kita pastikan bahwasanya hakim bukan hanya sebagai petugas stempel ya tadi sebutannya, tapi juga hakim menguji kelayakan daripada perjanjian yang telah diperjanjikan daripada korporasi dengan penuntut umum. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan teknis ya bagi pengadilan agar penerapan DPA ini seragam dan akuntabel. Tadi disampaikan bahwa saat ini tengah dibahas proses penggodokan terkait dengan regulasi-regulasinya, namun kemudian nanti bagi para praktisi hukum maupun akademisi untuk terus memantau bagaimana kelanjutan DPA ini bisa diimplementasikan di Indonesia dengan baik dan juga bisa terus menuntun atau mendampingi dalam pembahasan mengenai teknis daripada DPA itu agar bisa sesuai dengan norma dan juga tujuan atau politik hukum daripada bangsa Indonesia. Mungkin itu ya, Pak Dodik ya. Baik, kita akhiri kepada Sobat Podium yang telah bersedia mendengarkan dan juga setia mendengarkan proses diskusi kita yang sangat luar biasa. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Oleh karena itu, saya Ganjar Primanggara dan juga Bapak Dodik yang ada di samping saya ini, kita undur diri. Salam intelektualitas dan integritas.